Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman Unpam dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan etika profesi akuntansi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan saya akan mendampingi kalian selama 14 kali pertemuan. Kenalkan, saya dengan Doni Indradi. Kemudian saya akan berharap sekali kepada kalian untuk interaktif, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu proses belajar mengajar kita, penilaiannya. Yang pertama adalah masalah kehadiran bernilai 10% bobotnya, melalui GMAT dan juga melalui LMS. Yang kedua adalah masalah tugas. Tugas ini bisa bersifat tugas kelompok dan juga penilaian individu terhadap keaktifan. Bobotnya adalah sebesar 20%. Yang ketiga adalah UTS. UTS dari semester dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, sedangkan untuk UAS dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14. Kira-kira ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba untuk memulai perkuliahan ini. Terlihat sepele dan sederhana mengenai etika profesi akuntansi. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kenapa mata kuliah etika profesi akuntansi rata-rata kan orang akuntan itu sudah tua-tua, Pak, minimal ya di atas 28 ke atas lah, Pak. Kenapa perlu adanya etika profesi? Etika profesi tidak mengenal usia. Etika harus tetap dijaga. Untuk itu, saya akan memaparkan tentang etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi. Etika. Apakah sih etika itu? Etika ternyata berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, watak, kesusilaan atau adab istiadat, kebiasaan atau custom. Berkaitan dengan moral. Bahasa Jamaknya adalah mores. Ada kebiasaan atau cara hidup seseorang untuk berbuat baik atau menghindari hal-hal yang buruk. Jadi etika tidak mengenal usia. Etika mengenal perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan salah, dan perbuatan pintar. Perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Untuk itu, seorang akuntan juga harus tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, maupun yang terpuji. Nanti akan lebih paham apabila kita mempelajari kasus. Kemudian profesi. Profesi bahasa Inggris asalnya profes. Lalu dalam bahasa Yunani bermakna janji memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi di sini berarti suatu keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Beruntunglah kita sebagai seorang yang akuntan, karena kita berarti adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang akuntan. Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi biasanya membutuhkan suatu kontinuitas knowledge, selalu berkembang ilmunya.
seminar-seminar bisa kita dapatkan dengan baca buku, literasi, dan lain-lain. Dan mempunyai organisasi profesi seperti IAI, ID, advokat, dan lain-lain. Banggalah dengan profesi akuntan, ya. Yang membedakan profesi akuntan dari profesi lainnya, kita ini berada di tengah untuk kepentingan publik, tidak bertanggung jawab secara khusus kepentingan klien atau majikan. Untuk kepentingan publik, profesi akuntan harus memperhatikan dan mematuhi persyaratan kode etik. Demikianlah pemaparan saya secara singkat. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai pengajaran untuk diskusi kelompok. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dibesarin lagi, Mbak. Itu kanan bawah. Ya, gitu. Bentar ya. Silakan sambil dibaca. Perkenalkan nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan PowerPoint dari kelompok 3 yang berjudul Kasus Pelanggaran Etika pada PT KAI. Kelompok 3 itu ada Ila Faisaluniza, Nabila, Nazlah Salsabila, Nur Afifah, Sanjung Arsani Raja Guru, dan Cindy Hidayat Ningrum. Menjelaskan kasus, diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikali lebih rinci, perusahaan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manowo yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu lebih diaudit oleh kantor akuntansi publik S-Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Next.
Kejanggalan laporan keuangan PT KAI setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga, yang poin pertama, pajak pihak ketiga sudah tiba di 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Poin yang kedua yaitu kewajiban PT KAI untuk membayar surat keterangan pajak SKP pajak pertambahan nilai PPN sebesar Rp 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disediakan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Poin yang ketiga, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan berinvestasi tahun 2002, diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Poin yang keempat, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 miliar dan penyetoran modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 25 sebagai bagian dari hutang. Poin yang kelima, PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan saat jasa angkutnya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Next. Berdasarkan kasus yang terjadi di dalam PT KAI, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi di antaranya sebagai berikut. Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam perilaku profesional dan standar teknis. Next. Demikianlah penjelasan PowerPoint dari kelompok 3. Untuk teman-teman dari kelompok lain, jika ada pertanyaan, silakan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain yang akan bertanya, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Nisa Tinufus dari kelompok 2. Mau nanya, dari kasus PT KAI ini, apa saja sanksi dan denda yang dikenakan oleh PT KAI dari kasus tersebut? Terima kasih. Saya mau bertanya dari kelompok 5, Pak.
Lanjut. Pihak mana yang dirugikan oleh laporan keuangan PT KAI tersebut? Terima kasih. Pak, saya ingin bertanya. Saya Erlinawati dari kelompok 1. Dalam kasus ini, akuntan tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Sebutkan secara singkat apa sebab dan akibatnya. Terima kasih. Pak, Saya ingin bertanya. Ya, siapa nih? Saya Pak Novi Aulia. Saya Novi Aulia dari kelompok 6 ingin bertanya, solusi apa yang dapat dilakukan agar kasus PT KAI tidak terulang kembali? Terima kasih.